اسم الشيخ محمود الرازي وعلى من شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونظر بالله العلي العظيم لا كل حرف كتب بدل الأبدين ودهر الدهر ندور عنكم من جميع المسلمين وسمت صلى الله آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Masani, adapun yang kedua, فلأن المبتوتة في مرض الموت صريح كتاب الله تعالى يقتضي بأنها لا ترث منه. Yang kedua bahwasanya mabtutah, idah seorang perempuan yang mabtutah itu perempuan yang di dalam masa idah yang mana seorang suami tidak bisa mengembaliinya. Mabtutah itu seorang perempuan yang di dalam masa idah yang tidak mungkin suaminya itu mengembaliinya. Fi maradil mauti, ketika perempuan itu misalnya sakit yang membawa kepada kematiannya, itu nyata dalilnya di dalam Al-Quran. Yaqtadi bi annaha la tarithu minhu, perempuan tersebut yang di dalam masa idah mabtutah tersebut ia tidak mewaris daripada harta suaminya. Masalahnya inya meninggal. Kan kadang mungkin apabila orang itu meninggal, sudah inya dapat warisan yang si meninggal tadi dari harta suaminya, kadang mungkin. Kenapa? Inya sudah meninggal berdahulu. Dan orang dapat warisan itu, inya kadang meninggal. Kalau inya meninggal, kadang mungkin inya dapat dari warisan dari suaminya. Anggap apa yang dapat warisan meninggal? Lianna naqulu innaha laysat jawzatan lahu, karena ketika ia sudah meninggal dia tidak menjadi istri bagi suaminya, inya meninggal. Liannaha laysat jawzatan lahu wa wajaba, karena dia bukan menjadi istri bagi suaminya, wa wajaba Allah taritha minhu, bahwa sang istri yang meninggal itu dia tidak mendapat waris minhu dari suaminya karena ia sudah meninggal. Wa inna ma qulna innaha laysat jawzatan lahu li'annaha law kanat jawzatan lahu lakana idza matat wajaba ayaritha minha, karena jikalau dikatakan bahwasanya bukanlah si istri yang meninggal itu menjadi istri bagi suaminya, karena jikalau sang istri itu yang meninggal tadi masih menjadi istrinya, niscaya jikalau mati istrinya maka wajib sang suami itu mewaris daripadanya ayaritha minha jawzuha. Liqauli ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi kamu separuh daripada harta yang meninggalkan oleh istri kamu. Wa bil ijma ajauzu la yarisu minha, dan ijma sang suami tidak mewaris dapat warisan minha daripadanya, karena masalahnya istrinya itu sudah di dalam masa iddah tersebut. Idah tidak bisa sang suami itu mengembaliinya. Misalnya ia menalak bininya talak 3, kan tidak mungkin ia mengembali. Wa sabata anna laysa jawzatan lahu wa idza sabata hadza alla tarisa hiya min li anna rub'a nasiba jawzati liqaulihi ta'ala wa lahunna rubu mimma taraktum
wa qaunur rub'i nasiban li jawzati yamna min ayyakuna syai'an min nasiban li hadhil mabtutah fa hadha dalilun zahirun min kitabillahi ta'ala fi hadhil mas'alah. Thumma inam qalu innaha tarisu bidalili anna Utsman bin Affan qadha bidzalika fi haqqi tamaduri jawzati Abdurrahman bin Auf wal ajib anna Abdurrahman bin Auf wa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma kana mukhalifaini li Utsman bi hadhil fatwa. Thumma inam qaddamu fatwa Utsman bi hadhil masalah ala dhahiri kitabillahi ta'ala fa sabata min annahum taratan yuqaddimu qiyas 'ala al-khabar wa taratan yuqaddimu 'amala ba'd sahabah. Mereka itu orang yang bermadhab tadi apa Imam Abu Hanifah mendahulukan fatwanya Sayyidina Utsman pada ini masalah atas zahirnya itu dalilnya Al-Quran, dan tetapi mereka itu terkadang mendahulukan qiyas daripada dalil dari Quran dan hadis, dan terkadang mereka mendahulukan amal sebagian sahabat daripada Al-Quran. Wartaratan yaqisuna al-amra bi hadzal abwab wa dzalika yadullu ala anna tariqatahum ghairu mabniyatin ala qaduni mustaqimin. Maka jalan mereka itu tiadalah terbina atas aturan-aturan yang lurus. Wa qala ba'duhum dinun nabi Muhammad dinun nabi Muhammadin athara ni'mal martiyati lituqa lil akhyar. Agamanya Nabi Muhammad itu senikmat-nikmat kendaraan bagi orang yang takwa, bagi orang-orang yang soleh. Wala rubbama ghalata al-fata subulal huda, terkadang salah orang-orang akan jalan itu petunjuk. Wa syamsu wadhihatun laha aqwarun, padahal matahari itu nyata dan baginya banyak cahaya. La taghfulanna anil hadisi wa ahlihi, janganlah kamu lupa daripada hadis dan ahlinya. Farra'yu lailun wal hadisu naharun, pendapat itu seperti malam dan hadis itu seperti siang. Yang namanya pendapat itu bisa salah, bisa bujur. Kalau hadis itu tidak pernah salah. Al-babu tsani fi bayani tarjih madhhab Syafi'i ala madhhab Hanifah ala sabili tafsil. Kemudian bab yang kedua pada menyatakan menangnya mazhab Imam Syafi'i atas mazhab Abu Hanifah atas jalan secara terperinci. Ila manal kalama al-mustafa fi hadzal bab madhkurun fi kutubil fiqh. Kalau pembicaraan yang lebih sempurna pada ini bab itu telah disebut di dalam kitab-kitab fikih. Illa annana nushiruha huna ila ba'dil qawaid. Tetapi kami mengisyaratkan akan dia kepada sebahagian ini kaidah-kaidah. Al-fasul awal fil qawli fi taharatil hadas. Pasal yang pertama pada perkataan pada mensucikan hadas, wa fi masail, dan di sini banyak masalah. Al-masalatu ula la yasul wudu indana biduni niyati khilafan lahu. Pertama, tidak sah wudu menurut mazhab Syafi'i kecuali dengan niat, menyalahi pendapat Imam Abu Hanifah. Artinya menurut Imam Abu Hanifah itu berwudu kada berniat itu sah. Itu masalah apa? Masalah tadi berwudu misalnya. Menurut Imam Syafi'i ketika orang itu berwudu kada berniat maka tidak sah wudunya. Tapi menurut Imam Abu Hanifah sah. Jadi kada ada niatan. Jadi rukun wudu lawan Imam Abu Hanifah itu cuma 4.
nama basuh muha, basuh tangan, rambut, lawan batis. Itu aja rukun wudunya. Niat itu tidak menjadi rukun. Jadi kalau kada berniat itu sah saja. Mereka beralasan Islam itu sudah mengandung di dalam orang beragama Islam itu seluruh niat. Jadi Islam itu sudah mencukupi daripada itu niat. Itu bedanya antara Imam Syafi'i tadi niat. Kalau lawan Imam Syafi'i niat itu menjadi rukun wudu, tapi melawan Imam Abu Hanifah niat tidak menjadi rukun. Artinya kalau kada berniat sah saja wudunya, tapi wudunya menurut wudu Imam Abu Hanifah. Al-masalatu tsaniyah, masalah kedua, la yasul wudu indana biduni tertib khilafan lahu. Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah wudu itu kecuali tertib. Jadi kalau misalnya basuh muha, tangan, rambut atau kepala lalu batis. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah boleh wudu itu tanpa tertib. Jadi misalnya mulai batis boleh tanpa tertib. Mulai batis kah, mulai tangan ke batis, lalu misalnya rambut, lalu muha, lalu misalnya tangan boleh. Yang penting anggota wudu itu dibasuh. Bisa aja kita memakai biar sekali-kali gitu, supaya kita tuh termasuk orang ahlinya. Oh kita nih, artinya mengatakan Imam Abu Hanifah ini pendapat sidin bujur jua. Di mana dalilnya bujur? Kita kadang-kadang umpat jua pendapat sidin. Tuan rumah adalah menjuluki kita banyu, tapi ini tuan rumah menjuluki kita banyu kopi, teh, misalnya susu. Orang nang baik walaupun ia ketujuh minum kopi, kena sewaktu-waktu susu pun itu diminumnya. Karena susu tadi olahan dari si tuan rumah itu juga kena ada teh. Kita pada kena minum teh, tapi karena ini suguhan dari tuan rumah kita minum juga itu tehnya, supaya kita tahu rasa teh. Kalau kita kopinya kan kita tahu rasa kopi itu dia sebutin, kada tahu rasa teh, kada tahu rasa susu, kada tahu rasa 7 op. Supaya tahu oh kayak ini teh itu oh nah kayak ini. Wa'lam anna nastadilu bihatainil mas'alati ala tardihi madhhab Syafi'i. Ujar pengarang kitab, ketahui ilmu kami mengambil dalil dengan dua ini masalah, masalah niat lawan masalah tertib atas menangnya madhab Imam Syafi'i. Ala madhab Abu Hanifah min wujuhin, atas madhab Abu Hanifah ada beberapa jalan. Ma bayyana fi fasli sadis anna madhhabahu fi hadhihi mas'alatini matrukun ghairu ma'mulin. Adalah madhab mereka itu Abu Hanifah pada dua ini masalah itu ditinggalkan orang, tiada diamalkan orang padanya. Inda kulil ummah, di sisi setiap ummah. Wa madhabuna wal madhabul maqbul, dan madhab kami ini madhab yang diterima lagi diamalkan bihi inda julil ummah. Wa innaka la tara hanafiyan qattu fi dunya illa wa yamilu tabuhu ila ayyatiya bil wudu ma'an niyati wa tartib. Karena engkau tidak melihat orang yang bermadhab Imam Abu Hanifah itu selamanya di dunia ini kecuali mereka condong tabiatnya kepada mendatangkan berwudu itu dengan niat dan tartib. Artinya ujar sidin
ujar pengarang ini kitab, walaupun ada orang yang bermadzhab Imam Abu Hanifah, tetap mereka ketika berudu mereka itu memakai niat dan tartib. Artinya walaupun mereka madzhab Abu Hanifah, kadang juga mereka serta merta berudu itu mulai batis, kadang membasuh mulai muhajir, walaupun dari tartib itu tidak menjadi rukun dari madzhab Imam Abu Hanifah. Tapi kebanyakan mereka udah sih berudu pun mulai muhajir. Innal wudu'a ala ri'ani niyati wa tartib lahu law sahha fala syakka annal wudu'a al makruna bin niyah wa tartib afdalu minhu. Yang kedua, wudu yang kosong dari niat dan tartib jikalau sah, artinya sah yaitu wudu kada niatan dan tartib, maka tidak ragu-ragu lagi wudu yang beserta dengan niat dan tartib itu lebih afdal daripada tanpa niat. Arti afdal itu aksaru sawaban, banyak pahalanya. Tujuan kita belajar ini supaya kita jangan mengiktirad lawan orang-orang yang kada baniat. Cuman kita tahu oh, orang ini kada baniat wudu atau kada tartib wudunya, berarti menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi kita bisa aja terjun tadi sekali-kali minum banyu susu misalnya. Saking anunya nih, saking misalnya anggaplah orang tuh kencing manis lalu kada mau lagi minum banyu bergula, jangan juga. Tetap aja minum banyu bergula itu. Cuman kalau orang kencing manis tuh kalau minum banyu bergula, jangan ala-ala itu. Fa idza kana ghaira wajibaini indahum maqad yatrukunahuma fayakunu ala hadza takdiri wuduhum naqisan. Dan apabila adalah keduanya kada wajib menurut mereka itu nang niat lawan tartib tadi, nang niat lawan tartib kada wajib menurut mazhab Imam Abu Hanifah, dan terkadang mereka meninggalkan keduanya dan adalah ini takdir wudu mereka itu kurang pahalanya, berpahala juga tapi kurang. Pasabata anna wudu ashabina akmalu min wudu'ihim, maka tetaplah wudunya sahabat kami orang yang bermadhab Syafi'i lebih sempurna dari wudu mereka itu, lebih sempurna. Inna qaulana an niyatu fil wudu aqrabu ilal ihtiyat fayakunu wudu'una akmala liwajhaini. Kemudian ujian pengarang ini kitab yang Syekh Faruddin Ar-Razi ini, sesungguhnya perkataan kami niat itu pada wudu lebih dekat kepada ba'apik, maka adalah wudu kami ini lebih sempurna karena dua jalan awal qaul da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, karena berdasarkan hadis Nabi tinggalkan olehmu mayaribuk nang ragu-ragu lawan engkau kepada barang yang tidak ragu-ragu kepada engkau. Wasani inna ala qaulina al-khurud anil ahdati hasilun bil yakini wa ala qaulihim laisa kadzalika. Dan sesungguhnya atas perkataan kami keluar daripada ini ahdah perjanjian hasil bil yakin dengan ini keyakinan. Artinya kalau misalnya tadi ragu-ragu, kita ragu-ragu masalah niat, bahwasanya itu menjadi rukunkah atau kada, lebih baik kita ujar sidin. Kalau madahkan tadi bahwa niat itu tidak menjadi rukun, lawan ada memadahkan rukun, keluar daripada masalah khilaf, itu lebih afdol. Artinya lebih baik kita berniat. Kan tadi ada khilaf nih, ada madahkan niat itu menjadi rukun, ada memadahkan kada. Nah, nang ba'apik itu kita ambil lebih baik berniat. Kalau nang ba'apik.
Innal wudu'a syatrul iman. Wudu itu separuh daripada iman. Bifatwan Nabi, dengan sabdanya Rasulullah, wa ma'lumun annal iman innama yakunu kadzalik. Dan dikatakan bahwa iman adalah seperti yang demikian itu. Idza kana makrunan bin niyat, apabila disertai dengan niat. Li anna ala hadza taqdir yakunu wudu ibadatan. Karena wudu itu termasuk ibadah. Jadi wudu itu termasuk ibadah. Payumkin ja'lu wudu syatran iman, maka mungkinlah jadi wudu itu menjadi separuh daripada iman. Kenapa? Karena wudu itu ibadah. Setiap ibadah itu berhajat kepada niat. Setiap ibadah itu berhajat kepada niat. Amal wudu'u al-ari aniniya fa inna la yakunu ibadatan. Adapun wudu yang kosong dari niat, maka tidak adalah ia menjadi ibadah. Fala yakunu syatran lil iman, maka tidaklah ia menjadi separuh daripada iman. Wa ala hadza takdir wa inna imana ashabina akmalu wa ibadatahum asyrafu. Karena imannya orang-orang yang bermadzhab Syafi'i itu lebih sempurna, ibadah mereka itu lebih mulia. Al-wudu al-arini niyati huwa at-tarti an-tartibi anil mualati laisa illa a'malan arba'atan. Dan wudu yang kosong dari niat dan daripada tartib dan daripada berturut-turut, tiadalah ia kecuali itu amal yang 4. Kan mualat itu jika orang wudu, jika misalnya basuh muha langsung, misalnya basuh tangan. Ada nang wudu itu kada mualat, misalnya habis subuh ia wudu basuh muha, lalu istirahatnya 2 jam. Kena kira-kira jam 8 hanya basuh tangan. Kena kira jam 10 hanya basuh rambut. Kena pas orang catok dauh juhur hanya basuh batis. Itu naranya kada mualat. Ada kita kan disuruh wudu itu mualat, basuh muha, basuh tangan, rambut, langsung batis. Ini ada orang wudu karena mahir mengeridit, lalu wudu pun dikeriditinya. Artinya itu bolehnya. Asal jangan nang kena bahera, bakami macam-macam. Sakingnya wudu tuh habis sembahyang duha, kalau misalnya jam 7 wudu, tapi mengeridit di wudunya. Dan orang yang bau wudu itu yang kosong dari niat dan dari tartib dan daripada mualat, kada berturut-turut, tidaklah ia kecuali amalnya itu 4. Wa mahadil amali salasah fahiya sab'atun wal aksar asyakku. Mereka cuma wudunya cuma 4. Niat kedada, tartib kedada, mualat kedada. Mereka cuma basuh muha, basuh tangan, basuh rambut atau kepala, lalu basuh batis habis. Wal aktsaru aksraku wal asyakku aktsaru thawaban. Padahal kalau banyak itu kan lebih sulit. Amal yang lebih sulit itu lebih banyak pahalanya. Jadi kalau orang wudu cuman misalnya ia membasuh 4 aja anggota tubuhnya. Lawan orang nang wudu wudunya 7. 1 niat, anaknya tadi ada tartib, mualat. Lawan orang nang 4 aja rukun wudunya, bagaganalan pahala taganal nang 7 tadi. Jadi setiap amal yang sulit kita mengerjakannya itu pahalanya lebih besar. Bangun malam, sholat malam itu sulit. Itu pahalanya lebih besar daripada sholat sunat-sunat yang lainnya. Kan orang bangun malam itu orang-orang yang diundang oleh Allah Ta'ala. Undangannya jam 2.
Tuh orang-orang aja nih kau menghadiri undangan itu. Jam 2 jam sampai no. Wal asyakku aktsaru thawaban, ketika amal itu musyaqqat maka ujar sidin pahalanya itu bertambah banyak. Jadi kalau dalam agama itu pahala banyak itu makin sulit itu amal makin ganal pahalanya. Caka orang wah ini makin sulit gawian orang itu makin besar gajinya. Nang naik di sutet misalnya, nah itu aturannya gajinya lebih larang daripada gawian nang lain. Mencabut paku pakai montong misalnya, itu lebih besar gajinya daripada orang yang mencabut paku pakai tokol. Wal asyakku aktsaru thawaban, makin sulit itu amal makin besar pahalanya. Inna niyata amalul qalbi, niat itu amal hati. Kalau nang sahajaku dimuntung itu lain niat, itu lafaz niat. Nang rancak orang, mari kita sama-sama berniat ya nawaitu shoma qadin an adai fani syahri Ramadan hadisana lillahi ta'ala. Saja aku puasa esok hari pada bulan Ramadan ini tahun fardu karena Allah Ta'ala. Itu lafaz niat, bukan niat. Dan usolli fardhal maghribi itu lafaz niat, bukan niat. Yang namanya niat itu yang kita baca dalam hati, misal usolli pada maghrib, aku sembahyang fardu maghrib. Nah itu narannya niat nang di dalam hati. Karena itulah orang cakau di makan itu sembahyang langsung, kadadanya usolli fardhu maghribi misalnya, kadadanya langsung Allahu Akbar. Karena niat itu dalam hati. Kalau nang usolli itu lafaz niat. Sahajaku puasa itu lafaz niat. Nang naran niat itu dalam hati, amal hati. Aku nimbarikan oleh ikhlas itu narannya ucapan. Ikhlas itu urusan hati. Tujuan aku bari kami tidak ada kecuali karena Allah. Itu lafaz niat, bukan niat. Jadi antara niat dengan lafaz niat itu belain. Boleh jadi orang dimuntungnya berucap usolli fardhu maghrib tapi niat di hatinya kadada. Nah, boleh jadi inya kada sembahyang. Kenapa? Niatnya dalam hati kadada. Ya cuma dimuntung. Niat itu amal hati, huwa afdalu min a'malil jawarih. Amal hati itu lebih afdal daripada amal anggota tubuh. Jadi bagaganalan pahala taganal amal hati. Awak kita uyuh bagawi 24 jam nonstop, tapi hati kita kada beramal kada berniat, ujar di sini sama kosong. Dan kita dapat uyuh. Liqauli ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, tiadalah diperintah mereka itu kecuali menyembah Allah dalam keadaan ikhlas. Wa takdir wa ma umiru bi syai'in illa li ajli ayya'budullah mukhlishina lahuddin. Fa kana al-ikhlas karruhi li jamil amal. Ikhlas itu seperti ruh bagi seluruh amal. Jadi seluruh amal kita itu ruhnya yakni ikhlas. Jadi apapun bentuk amal kita itu ruh dari berhidupnya itu amal yakni ikhlas. Wal wudu ma'aniyah kal jasad ma'al hayat.
Wudu serta niat itu seperti badan serta kehidupan waruh dan roh. Jadi ketika kita berwudu berniat, mulai seakan-akan kita itu hidup dengan roh, bukan dengan badan ya, tapi dengan roh. Wal wudu biduni niyah kal jasadil khali aminar roh. Berwudu kada berniat itu seperti badan yang tidak ada rohnya. Lalu disebut mati. Mati itu karena tidak ada badan yang tidak ada rohnya. Lalu disebut mati. Tapi ketika badan ada rohnya lalu disebut hidup. Wudu tanpa niat seperti jasad yang kosong daripada roh. Wakal aini al khaliyah minan nur. Maka wudu tanpa niat seperti mata yang tidak ada cahayanya. Mata yang tidak ada cahayanya. Fakana at-tafawutu hasilan min hadil wujuh, maka adalah at-tafawut perbedaan hasil daripada ini jalan. Artinya berwudu dengan niat dan tanpa niat hasil daripada ini. Kalau orang berwudu berniat itu seperti badannya yang ada roh, tapi kalau orang berwudu kada berniat itu seperti orang badannya tapi tidak ada rohnya. Fa'in kila madhabuhum annal afdalah huwa ayati bil wudu ma'an niyah. Lalu dikata orang madhab mereka itu yang paling afdal yakni berwudu ia serta niat dan serta tertib. Fahum ya'tuna bihadainil amraini afdal fakanatil fadilati dzakartumha hasilatan fi wudu'ihim. Lalu jikalau madhab yang lain itu mereka berwudu berniat juga, mereka tertib juga, berarti hasil pada wudu mereka itu kulna al-farqu bainana wa bainahum min wajhaini. Perbedaan antara mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu ada dua jalan. Al-awwal inna nati bil wudu ma'an niyati wa tartib wal mualat ala itiqadil wujub. Perbedaannya ada, mereka pun berwudu juga. Artinya ada orang mengatakan mazhab Abu Hanifah itu berwudu berniat juga. Mereka tartib juga. Tapi masih ada perbedaan. Kalau kita mazhab Syafi'i berwudu itu menjadi rukun atau wajib. Niatnya itu wajib. Wal fi'li kana wajib kana sawabu aktsara, dan perbuatan itu apabila wajib maka pahalanya lebih banyak. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i niat waktu berwudu itu hukumnya wajib. Dan ketika perbuatan itu wajib, wal fi'lu idza kana wajiban kana sawabu aktsara. Perbuatan itu apabila hukumnya wajib maka pahalanya lebih banyak. Di qaulihi sallallahu hikayatan an rabbil izzati jalla jalaluh la yataqarrabal mutakarribuna ilayya bimithli ada'id maftaratu alaihim. Wa thani inna lamma taqaddal wujub kana al-ikhlal bihima ala sabili sahwi wan nudur aqalla. Dan kedua, kita orang yang bermadzhab Syafi'i i'tiqadkan bahwa niat itu wajib adalah ikhlal bihima, mencederai dengan keduanya daripada kami atas jalan karena lupa dan nudurah jarang itu sedikit. Wahum lamma taqadu ada merujuk karena ikhlal bihima minum aktsara wa hina idin yahsul al farqu. Dan mereka mazhab Abu Hanifah mereka manakala mengiktikadkan bahwa niat itu tidak wajib, maka mengatakan tidak wajib ketika berwudu adalah cedera dengan keduanya daripada mereka itu lebih banyak. Dan ketika itulah hasil perbedaan antara mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i di pintangan niat masalah itu wudu atau masalah sembahyang. Karena di dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan niat itu tidak wajib. Kalau Imam Syafi'i wajib, dan ketika perbuatan itu wajib maka pahalanya lebih besar daripada pekerjaan nang sunat. Itu justru perbedaan artinya lawan mazhab Imam Syafi'i lawan
Imam Abu Hanifah. Di pintangan niat wudu aja dulu lawan tartib lawan mualat. Al-masalatu salisa al-mualatu syartun nisyatil wudu. Berturut-turut itu menjadi syarat sahnya wudu ala ahadi qauli Syafi'i atas salah satu dari perkataan Imam Syafi'i khilafan lahum wala syakka anna al-ihtiyat fi hadzal qauli, dan menyalahi bagi mereka itu madzhab Abu Hanifah bahwa mualat itu tidak menjadi syarat sahnya wudu. Mualat, ya mualat tadi ya berturut-turut basuh buah langsung basuh tangan, langsung kepala, langsung batis. Kalau madzhab Abu Hanifah tadi boleh bercicil, berjarak membasuh muha, berjarak sejam ke 2 jam hanya basuh tangan, karena sejam berikutnya hanya basuh rambut, sejam berikutnya hanya bisa basuh batis, itu boleh. Nah, penting kita tahu biar ketika kita melihat ada orang bodoh kayak itu, jadi kita berarti orang nih madhab Imam Abu Hanifah. Ada orang nih bodoh mulai batis misalnya, berarti ini madhab Imam Abu Hanifah. Jadi kita kada maitirat lo orang kalau ini kada bisa bodoh lo orang nih ya kada kita barangkali nya umpat madhab Imam Abu Hanifah. Al-masalatu rabi'ah in kanat lihiyatu khafifatan fa yajibu isal ma ila ma nabiti syari indana. Adapun apabila janggut orang tipis maka wajib menyampaikan air ke tempat tumbuhnya rambut tersebut. Rambut orang itu tipis atau janggut orang itu tipis kada lebat, wajib kita menyampaikan air ke tempat tumbuhnya itu janggut. Indana menurut madhab Imam Syafi'i khilafan lahum, menyalahi dengan madhab mereka itu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.